Halo adik, kalian ingin tahu sebenarnya lembaga apa yang menilai kelolosan adik-adik di SNMPTN atau seleksi prestasi di tahun 2023? Yuk ikut penjelasannya di video kali ini. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Dari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA, SMK di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok dengan berbagai jalur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di Hari Kampus akan membahas sebenarnya siapa sih yang menilai siswa-siswi bisa masuk di SNMPTN atau seleksi prestasi tahun 2023? Apakah kampus, atau mungkin BP3 atau LTMPT di tahun kemarin, atau Kemenristek Dikbud? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Dari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya update informasinya yang bagi adik-adik yang saat ini kelas 12 SMA yang berharap diterima di SNMPTN atau seleksi prestasi tahun 2023. Yuk kita tahu bahwa SNMPTN menjadi jalur prestasi karena memang ini saya sebutkan berulang-ulang SNMPTN karena mungkin banyak dari para siswa yang belum familiar tentang namanya seleksi prestasi atau mungkin belum paham dengan sistem perubahan yang digagas oleh Kemendikbudristek adik-adik. Makanya nanti di video saya banyak saya sebutkan SNMPTN sebenarnya sama saja dengan seleksi prestasi adik-adik. Yang kita tahu bahwa seleksi prestasi di tahun 2023 sudah tidak mengklasterisasi setiap jurusan. Artinya, adik-adik dari jurusan SMA IPA, SMA IPS, SMA Bahasa, SMA Agama, maupun di SMK punya peluang yang sama. Lalu, hal yang paling dasar sebenarnya, siapa sih sebenarnya yang menentukan kalian lolos enggaknya sih di SNMPTN atau seleksi prestasi? Nah, sebelum itu, jangan di-skip ya video kali ini, dan tunggu dulu penjelasan saya dari awal alurnya dulu, sebelum adik-adik dinyatakan diterima atau tidak di SNMPTN atau seleksi prestasi. Nah, adik-adik di awal mulanya nanti adik-adik di timeline-nya dari Kemendikbudristek nanti akan meluncurkan jadwal dari adik-adik bisa mendaftar di SNMPTN yang tentunya sesuai dengan regulasi yang saya baca ada beberapa perubahan, namun masih juga yang sama. Jadi yang saya sampaikan ini yang sama dengan aturan yang tahun sebelumnya, seperti yang tahun kemarin di tahun 2022. Nah, yang pertama adalah siswa harus eligible. Apa itu eligible, teman-teman? Eligible adalah siswa yang layak mengikuti SNMPTN yang sesuai dengan peringkat terbaik di sekolahnya. Kemudian eligible itu juga ditentukan dari prestasi dan indeks akreditasi sekolah. Jadi kalau sesuai dengan tahun yang kemarin, bahwa eligible itu ditentukan yang pertama adalah jika akreditasinya A akan mendapatkan jatah sebanyak 40%. Kemudian jika akreditasinya C, maka akan mendapatkan jatah 25%. Kemudian untuk akreditasi C akan mendapatkan jatah maksimal 5%. Dan kemudian di tahun 2023 kemungkinan ini masih tetap dipertahankan sistem ini. Lalu kalau sudah eligible, apakah itu berhenti dari situ? Enggak, adik-adik. Jadi setelah adik-adik eligible, maka ada tahap kedua. Adik-adik memilih jurusan dan perguruan tingginya. Nah, untuk di SNMPTN atau seleksi prestasi, adik-adik bisa memilih perguruan tinggi negeri, politeknik negeri, dan universitas Islam negeri yang tentunya nanti sesuai dengan kapasitas dari masing-masing PTN itu berapa kuotanya. Adik-adik nanti pastinya akan diarahkan ke lembaga itu yang terpusat. Jadi kalau yang di tahun kemarin itu LTMPT, kita bisa mengakses di ltmpt.ac.id. Di tahun 2023 besok kemungkinan besar juga sama, cuma lembaganya yang beda yang dinamakan BP3 yang dibentuk oleh Kemenristek Dikti, adik-adik. Nah, kemudian di situ nanti adik-adik memilih dengan
catatan sebagai berikut. Jadi kalau memilih 2 program studi di 2 PTN, maka adik-adik harus salah satu PTN-nya atau perguruan tingginya di wilayah adik-adik berdomisili sekolah. Jadi misalnya sekolahnya di Jawa Timur, ya salah satunya di Jawa Timur, salah satunya juga bebas dimanapun tempatnya. Kemudian yang kedua, jika memilih satu program studi ya bebas dimanapun tempatnya. Kemudian jika memilih 2 program studi di satu provinsi adik-adik sekolah, maka juga sangat dibolehkan malahan. Kemudian setelah itu adik-adik mendaftar, kemudian data akan dikumpulkan di lembaga yang ditunjuk oleh Kemendikbud, yaitu BP3. Nah, di situ nanti akan diolah sedemikian rupa, kemudian data itu akan diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi negeri. Jadi contohnya, misalnya data adik-adik memilih nih di Universitas Brawijaya, kemudian dengan Universitas Negeri Malang, maka data adik-adik akan diserahkan di Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya. Nah, kemudian dari perguruan tinggi negeri itu, di tahap yang ketiga ya adik-adik ini, nanti perguruan tinggi tersebut akan mengolah lagi nih data adik-adik, apakah adik-adik diterima atau tidak di jurusan di PTN tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa prinsipnya yang dinamakan seleksi prestasi pastinya akan membentuk sekitar 4-5 hal penilaian utamanya. Yang pertama adalah mempunyai prestasi akademik non-akademik yang sudah terdaftar minimal kabupaten. Kemudian yang kedua adalah nilai rapotnya konstan, adik-adik, bagus, artinya tidak naik turun. Jadi ini yang paling banyak direkomendasikan. Kemudian yang ketiga adalah indeks alumni, ini juga mempengaruhi adik-adik. Nah, dari beberapa indikator penilaian ini, nah ini yang perlu saya jelaskan nih kepada adik-adik bahwa setiap perguruan tinggi negeri dibebaskan untuk menentukan siswanya atau mahasiswanya, calon mahasiswanya diterima di kampus tersebut dengan beberapa kriteria tersebut. Jadi tidak mutlak harus punya prestasi, kemudian yang kedua harus akreditasi sekolahnya A. Tidak seperti itu adik-adik. Karena setiap PTN punya hak prerogatif untuk menentukan adik-adik diterima dari jalur mana. Karena ada beberapa PTN yang mengedepankan prestasi non-akademiknya. Contohnya misalnya UNESA yang notabene adalah kuliah yang masih mengandalkan prestasi olahraganya, ya pasti biasanya akan diambil dari yang punya prestasi olahraga, mau sepak bola, bola voli, bola basket, dan sebagainya. Untuk nilainya nggak terlalu diperhitungkan. Kemudian ada lagi juga Universitas Airlangga Surabaya. Meskipun punya prestasi, tapi kalau rapotnya nggak bagus, adik-adik juga tidak bisa diterima. Ada juga misalnya di Universitas Indonesia. Sama juga, itu kalau lombanya tidak relevan, maka juga tidak diterima. Jadi kesimpulannya adik-adik, setiap perguruan tinggi tersebut bebas menentukan mahasiswanya yang diterima lewat jalur prestasi itu sesuai aturan masing-masing dari PTN ya. Lalu ada banyak pertanyaan di sana, mungkin di subscriber saya, para siswa kelas 12, Kak, saya itu tidak punya prestasi, nilai saya standar saja, tapi saya eligible, apakah saya bisa mendaftar? Maka jawaban dari saya, bisa mendaftar untuk diterimanya sesuai dengan masing-masing PTN yang sudah saya jelaskan tadi. Kak, kalau misalnya saya punya prestasi nih, tapi saya tidak eligible di sekolah, apakah bisa daftar? Jawaban dari saya tidak bisa, karena syarat utamanya adalah eligible adik-adik. Ya, bisa dipahami ya adik-adik penjelasan dari saya, yang intinya hasil dari SNMPTN, saya ulangi lagi, ditentukan oleh masing-masing PTN. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Dan kesimpulannya adalah satu, peserta untuk bisa diterima di SNMPTN atau jalur prestasi, maka adik-adik harus eligible. Yang kedua, mendaftar di masing-masing perguruan tinggi dan jurusannya. Yang ketiga adalah ditentukan oleh masing-masing PTN. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.